Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama memperingati Hari Jumat Agung, ibadah di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi kita. Dan sebelum kita memulai, karena hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengambil dan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan, dan kami meminta supaya ditempatkan di dekat Bapak Ibu Saudara supaya tidak perlu terlalu jauh mengambilnya pada saat ibadah nanti akan berlangsung. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa memberikannya di nomor di bawah ini. Dan juga Bapak Ibu, di hari Minggu pagi nanti pada pukul 7 kita akan bersama-sama kembali mengadakan perayaan Paskah di ibadah online di channel YouTube GSJA Efrata Pagarsi. Mari kita datang menyembah Dia di dalam ibadah ini. Kita akan nyanyikan lagu sujud yang mari membawa seluruh kehidupan kita ke dalam bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku timbang anugerahnya yang menghibur dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Mari bawa hidupmu datang kepada Yesus dan bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku,
dengan keterbatasan kami. Kami tidak dapat menjamah dan menjangkau mereka. Tapi Kau Allah yang maha hadir, yang maha kuasa, yang maha sungguh luar biasa, sanggup menjamah seluruh hidup kami dimanapun kami berada pada saat kami beribadah bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan membaca bersama-sama dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia didermukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Haleluya. Mari kita membawa seluruh hidup kita. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kembali saya menyapa saudara dalam ibadah online ini. Ketika saya menyapa saudara dengan kata shalom, saya meminta saudara menjawab juga dengan sebuah semangat. Katakan shalom. Kalau saya bertanya bagaimana keadaan saudara, saya mau saudara menjawab sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya baru melihat dari tempat ini wajah-wajah saudara yang penuh dengan semangat. Saya melihat wajah saudara penuh dengan hati yang penuh dengan kegembiraan. Saudaraku, keluarga besar GSJ Efrata Bandung, pagi ini seluruh dunia sedang memperingati Jumat Agung. Karena pagi ini kita atau seluruh dunia sedang diingatkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Ketika Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib, hukuman di atas kayu salib tidak pantas diterima oleh Tuhan kita Yesus. Itu diperuntukkan bagi penjahat kelas kakap. Sementara Yesus tidak didapati kesalahan apapun pada dirinya yang pantas menerima hukuman salib. Kita baru tahu itu harus dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saya, karena saudara, karena dunia. Ini dapat dilihat dari kitab Yesaya pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang pasal yang ke-53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan di sana ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup matanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekarang ini dunia sedang diingatkan bahwa Yesus Kristus telah mati buat manusia. Beberapa dekade yang lalu dunia telah melupakan dia. Dunia telah meninggalkan dia. Dunia telah menggantikan dia dengan kesementaraan. Dengan sesuatu yang fana. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Setelah COVID-19 melanda dunia, saudara mungkin sudah mendapatkan beberapa video. Orang-orang mulai mencari Tuhan. Orang-orang mulai memanggil nama Tuhan Yesus. Orang-orang mulai menyembah Tuhan Yesus. Orang-orang mulai ingat nama Tuhan Yesus. Mereka mulai menyadari bahwa mereka butuhkan Tuhan Yesus. Ada yang menyadari hatinya kosong. Mereka mulai dihinggapi ketakutan, dihinggapi kepanikan. Mereka mulai berlutut di kaki Tuhan Yesus. Mereka mulai menangis di hadapan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menolak mereka? Tidak. Justru Tuhan datang memeluk mereka. Justru Tuhan Yesus datang dan berkata, aku mencintaimu. Peringatan Jumat Agung di tahun 2020 ini, dunia diingatkan, dunia digemparkan, dunia berhenti sejenak dari segala aktivitas mereka. Mereka mulai ingat ada satu nama, ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang sanggup menolong mereka. Bahkan dunia butuh Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang seperti sekarang ini. Dulu ketika Yesus ada di dunia, dia dikenal sebagai guru agung. Sehingga orang-orang takjub kepada pengajarannya. Saya beritahu kepada saudara, kalau saudara dalam kesulitan, datanglah kepada guru agung itu. Pasti engkau mendapatkan jawaban dan pertolongan darinya. Dulu ketika Yesus ada di dunia, setiap orang yang kerasukan setan, yang datang kepada Tuhan Yesus, Yesus sembuhkan, Yesus pulihkan mereka. Dulu ketika Yesus ada di dalam dunia, dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang timpang, menyembuhkan orang lumpuh, bahkan orang mati pun sanggup ia bangkitkan. Saya beritahu kepada saudara pada pagi hari ini, kalau saudara dalam keadaan sakit,
datang kepada guru agung kita itu, Yesus namanya itu, pasti engkau mendapatkan kesembuhan. Dulu ketika Yesus ada di dunia dengan 5 roti dan 2 ikan, dia memberi makan 5.000 orang. Saya beritahu kepada saudara hari ini, kalau saudara dalam keadaan berkekurangan, datang kepada guru agung kita, pasti engkau mendapatkan kecukupan. Saya mengajak saudara membaca kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena waktu kita masih lemah, Paulus mengatakan Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya. Ketika dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Paulus berkata, tidak mudah seseorang mau mati buat orang benar atau buat orang baik. Tetapi Yesus Kristus bersedia mati untuk manusia. Saat keadaan manusia masih lemah. Saat keadaan manusia masih durhaka. Saat keadaan manusia masih seterunya Tuhan. Saat keadaan manusia masih dalam keadaan yang berdosa. Saat keadaan manusia sedang dalam keadaan murka Allah. Mengapa Tuhan Yesus Kristus bersedia mau mati di atas kayu salib untuk melakukannya bagi saudara dan saya? Paulus memberitahu itu karena Yesus Kristus sangat mencintai saudara. Dia sangat menyayangi kita. Jadi peristiwa Jumat Agung terjadi. Pertama adalah itu karena kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 mencatat. Dia rela menumpahkan darahnya agar darahnya itu dapat membebaskan saudara dan saya. Dapat menyelamatkan saudara dan saya. Dapat memperdamaikan saudara dan saya. Kalau saudara baca ayat yang ke-10 dari kitab Roma pasal yang ke-5. Ada satu penekanan yang perlu kita ketahui bersama-sama. Paulus menuliskan ayat yang ke-10 dengan sangat baik. Dan saudara dengar ini baik-baik. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Paulus sedang berkata, dulu aja ketika kita masih lemah, dulu aja ketika kita masih anak durhaka, dulu aja ketika kita masih manusia berdosa, dulu aja ketika kita masih seterunya Tuhan, Dia rela untuk menyelamatkan kita, Dia rela untuk mati demi kita. Lebih-lebih kita yang sekarang ini saudara-saudaraku. Sudah diperdamaikan, sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, pasti kita akan diselamatkan. Lebih-lebih lagi dari semua persoalan-persoalan hidup kita. Pasti kita akan ditolong dari dampak buruknya pengaruh dari persoalan-persoalan yang terjadi di zaman sekarang. Mari baca bersama-sama dengan saya dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-24 dikatakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sedangkan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24 kita mengetahui bahwa Kristus Yesus
memikul salib ke atas Golgota. Dia sedang memikul dosa-dosa saudara, dosa-dosa saya, dosa seluruh manusia dipikul di dalam tubuhnya. Tujuannya adalah supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kedua, agar bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan kita. Jadi peristiwa Jumat Agung terjadi. Yang kedua adalah itu karena kebenaran. Mengapa penting orang-orang percaya kepada Yesus hidup di dalam kebenaran Allah? Karena dunia ini sedang dipenuhi dengan kepalsuan, penuh dengan panggung sandiwara, penuh dengan kebohongan. Pemazmur menulis, aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong dalam Mazmur 116 ayat 11. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kebenaran dan keadilan sudah muncul terbalik, serta hukum telah dikehilangan kekuatannya. Sebagai umat Allah, kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran menjadi harga mati. Tidak dapat ditawar atau dikompromikan. Kita harus menjunjung tinggi kebenaran Allah. Kebenaran dari firman Allah. Hidup di dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran di dalam semua area kehidupan kita. Mengapa? Agar manusia dapat hidup di dalam kebenaran. Yesus harus rela mati di atas kayu salib. Amin, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadi berkat terbesar, jadi berkatalah dengan cara yang benar. Berpikirlah dengan cara yang benar. Bertindaklah dengan cara yang benar. Itu adalah gaya hidup orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu adalah orang-orang yang sudah mengenal, sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah gaya hidup orang yang mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Itu adalah gaya hidup orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam perjamuan kudus ini, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara untuk menaikkan satu pujian pada satu bukit. Lihat salib
Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ini adalah Jumat Agung spesial bagi saudara dan saya. Walaupun saudara mengadakannya di dalam rumah, tapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita angkat roti kita yang melambangkan tubuh Tuhan, dan angkatlah tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan izinkan Dia menjamah dan memberkati roti yang ada di dalam tangan saudara masing-masing. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita, saudara-saudaraku, mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan dan bawalah syukurmu kepada Dia. Katakan, Dia sangat amat baik. Dia mati karena Dia mengasihi saudara. Dia mati supaya saudara dan saya bisa hidup di dalam kebenaran. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan dan izinkan Dia memberkati saudara dan saya hari ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Di Jumat yang istimewa, Jumat yang agung ini, saudara datang kepada Dia, bawa hidupmu, bawa keluargamu, bawa seluruh pergumulanmu di hadapan Dia. Saudara jangan takut bahwa Tuhan sudah mati buat saudara, dan Dia akan menolong dan memberkati saudara hari ini. Mari tutup matamu dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkau mau mati, Engkau mau mengambil semua penderitaan yang seharusnya kami terima. Tapi karena Engkau sangat mencintai kami, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau mau mati menggantikan kami. Engkau mati juga supaya kami hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam kebinasaan, tidak hidup di luar kebenaran, tapi kami mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah tanganmu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saudara akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat Jumat Agung, berkat persekutuan dari Roh Kudus, berkat kasih sayang dari Yesus, dan berkat-berkat yang besar dan berlimpah akan disediakan kepada saudara pada pagi hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu, rumah tanggamu, hari-harimu, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang sudah menerima berkat ini sama-sama berkata, amin.